Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najandra Alia, presensi 20430100258. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah komunikasi serta perkembangan periodenya menurut saya. Oke, sekitar ya. Welcome back to my YouTube channel sebelumnya, maaf kelupaan. Terus kita mulai share. Oke, sudah kelihatan kan saudara-saudara? Kita mulai aja ya langsung dari slide ini. Nggak bisa. Kita mulai slide-nya. Kita mulai dari sejarah komunikasi. Nah, sejarah komunikasi ini tuh saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sejarah prasejarah. Lalu yang kedua itu ada peradaban kuno. Yang ketiga itu ada abad pertengahan. Lalu yang keempat itu ada postmodern. Lalu yang terakhir itu ada masa kini, yaitu masa sekarang. Lalu kita mulai dulu dari zaman prasejarah ya. Di zaman prasejarah itu komunikasi itu dilakukan melalui pertama sinyal asap. Sinyal asap itu biasanya dilakukan oleh suku India, di mana kita itu mengumpulkan kain di atas api unggun. Terus yang kedua itu ada lukisan di gua, dibuat oleh orang purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau catatan peristiwa, kayak di film Ice Age kalau ada yang pernah lihat. Yang ketiga itu ada bahasa tubuh. Nah, karena belum ada bahasa, jadi mungkin manusia pada zaman itu menggunakan bahasa seperti hu, oh. Nah, seperti yang ada di episode SpongeBob yang masa purba itu. Nah, terus yang kedua kita masuk ke zaman peradaban kuno. Saya membaginya menjadi 3, yaitu pertama Mesopotamia. Di zaman Mesopotamia itu dibagi menjadi 2 zaman, yang itu pertama itu ada bangsa Sumeria yang menemukan piktogram pertama kali. Piktogram itu seperti simbol atau emoji dan lampu-lampu lalu lintas yang seperti kita ketahui zaman sekarang. Terus yang di kedua itu ada bangsa Kaldea, yaitu Menara Babel. Menara Babel itu peninggalannya bangsa Kaldea. Terus ceritakan dulu itu manusia itu memiliki satu bahasa, lalu mereka membangun menara untuk mencapaikan diri kepada Tuhan, lalu Tuhan yang murka pun menghancurkan menara tersebut dan mengubah manusia itu menjadi memiliki berbagai bahasa. Nah, di sini awal mula bahasa manusia itu beragam, sehingga mereka harus hidup berkelompok dan berbangsa menggunakan bahasa yang sama. Terus yang kedua itu ada peradaban Mesir kuno, di mana ada hieroglif. Hieroglif itu hampir sama seperti piktograf, bedanya simbol-simbol itu tadi kalau dirangkai itu akan menjadi satu kalimat. Lalu mereka menggunakan serat paripus, itu sebagai kertas pertama kali yang ditemukan oleh peradaban manusia. Nah, tapi ini belum diproduksi secara massal ya. Terus ada merpati pesan atau merpati pos, itu sudah ada sejak zaman ini ternyata ya. Jadi nggak cuma dipakai pas pasca perang aja, itu sudah ada dari zaman dulu. Terus yang terakhir yaitu peradaban Cina kuno. Nah, di Cina kuno ini ditemukannya kertas pertama kali di Cina dan produksi secara massal juga. Nah, ditemukan oleh seorang pejabat bernama Cai Lung dari dinasti Han. Dia membuatnya dari pohon mulberry, diolah menggunakan jala ikan, kain lat, dan limbah rami. Awalnya kertasnya itu berupa gulungan, hingga akhirnya itu berubah jadi bukuan. Tapi prosesnya masih sangat tradisional, yaitu ini tadi. Terus kita masuk ke abad pertengahan, di mana di abad pertengahan ini itu sudah ditemukan banyak alat-alat seperti berikut ini. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya, ada telegram, mesin cetak, telepon, dan komputer. Nah, kalau di Telegram ini berisi kode-kode yang nanti itu ditransmisikan menggunakan kabel dari satu lokasi ke lokasi lain. Terus ada mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg asal dari Jerman. Terus ada telepon yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Walaupun penemu pertamanya adalah Antonio Meucci berasal dari Italia. Terus yang keempat ada komputer pertama. Ini komputer zaman dulu itu besar sekali ya, nggak seperti komputer zaman sekarang, juga banyak. Terus ada postmodern.
Postmodern itu kalau yang abad pertengahan tadi itu sudah ditemukan, pertama kali ditemukan, kalau ini tuh cuma dikembangkan. Seperti yang teman-teman tahu ada TV, ada komputer tabung, ada radio jadul. Nah, terus yang terakhir itu ada zaman kita, yaitu masa kini. Nah, di masa kini itu kita sudah bisa menggunakan smartphone, terus ada laptop yang bisa dibawa kemana-mana, dan internet. Pokoknya segala komunikasi itu dipermudah ya. Terus kalau di ilmu komunikasi di universitas saya itu diajari berbagai bentuk komunikasi sebagai berikutnya. Ini adalah laboratorium kami, tempat kami bereksperimen ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Berikutnya kita lanjut ke sejarah periode ilmu komunikasi. Nah, sekarang kita tidak memiliki banyak waktu ya teman-teman ya. Nah, pertama itu ada tradisi retorika. Silahkan baca sambil saya meneruskan ini. Terus ada periode pertumbuhan. Lalu yang ketiga itu ada periode konsolidasi. Dan yang terakhir itu ada teknologi komunikasi. Nah, tradisi retorika. Ini dari Aristoteles lah yang paling gampang. Itu ada speaker, pembicara, maaf. Aduh. Nah, sebentar. Retorika itu ada Aristoteles. Yang pertama itu ada speaker atau pembicara, speech mengutarakan pesan, dan occasion atau situasinya, lalu efek itu adalah pengaruhnya. Dia itu menjelaskan juga di tradisi retorika itu sebagai berikut ini, ada infuntio, dispositio, dan equatio, memoria, pronunciatio. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu yang kedua itu ada tradisi retorika, di mana di sini itu saya menggunakan tokohnya itu Will Barnett Peer, menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan revolusioner. Dimulai dari tahun 19-an sampai Perang Dunia. Ini perkembangan komunikasi dimulai pada abad ke-9, dimulai awal abad ke-19. Ini tuh sudah ditemukan tadi yang di postmodern kayak di TV, radio, dan komputer. Nah, terus ada tradisi retorika di mana tokoh-tokoh komunikator itu lahir di zaman ini ya. Saya mengambil contoh Wilbur Schramm, dia adalah bapak komunikasi. Dia adalah berparadigma positivistik di Amerika Serikat. Silahkan di Google sendiri artinya paradigma positivistik itu apa. Nanti ceritakan beliau ini dulu sebenarnya itu gagap, tapi sejak mendalami ilmu komunikasi dia bisa berbicara ya. Terus ini teman-teman bisa baca sendiri ya, karena kita dikejar oleh waktu. Terus yang terakhir ada teknologi komunikasi. Yang pertama itu ada kemajuan TIK seperti komputer, TV, kabel, dan parabola. Lalu yang kedua industri media yang bersifat regional, nasional, hingga internasional. Lalu yang ketiga tergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global. Lalu yang keempat meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang terakhir semakin luasnya demokrasi liberal, ekonomi, dan politik. Nah, hal ini teman-teman pasti sudah tahu kan ya pengertiannya masing-masing. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika terlihat terburu-buru, teman-teman bisa pause untuk membaca kok ya. Kita bertemu lagi kapan-kapan ya. Nantikan lagi YouTube channel saya yang berikutnya. Pipiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.